Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bapak doakan sehat selalu. Oke, untuk kesempatan kali ini video pembelajaran yang Bapak buat ini akan membahas tentang potensi sektor kelautan Indonesia. Kalau kemarin mungkin kalian sudah membahas tentang letak strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia ya. Jadi letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Sekarang yang kita bahas adalah potensi sektor kelautan Indonesia. Pentingnya pengelolaan potensi sektor kelautan ini diharapkan agar Indonesia dapat menjadi negara maritim dengan segala potensi kelautan yang dimiliki. Potensi sektor kelautan Indonesia secara garis besar adalah garam, minyak bumi, ikan, terumbu karang, mutiara, dan mineral-mineral lain. Selanjutnya, untuk mengingatkan kembali materi kemarin ya, jadi luas wilayah Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulaunya ya. Kemudian luas wilayahnya mencapai 5 juta lebih kilometer persegi dengan pulau-pulau utamanya ada Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Irian Jaya atau Papua ya. Papua. Nah, kemudian Indonesia juga merupakan negara maritim, jadi punya potensi menjadi negara maritim. Kemudian negara kepulauan dan negara bahari, di mana 2/3 wilayahnya merupakan perairan laut. Jadi kurang lebih hampir 70% wilayah Indonesia itu merupakan wilayah lautan. Oke. Mungkin beberapa potensi sektor kelautan tidak Bapak bahas semuanya ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari di sumber lain. Yang Bapak bahas pertama adalah potensi perikanan Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang luas dan memiliki potensi perikanan yang besar pula. Oke. Alasan utama kenapa sektor kelautan dan perikanan sebagai potensi pembangunan nasional. Ya, jadi secara fisik laut merupakan faktor dominan dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan beragam. Tadi ya 3/4 wilayah Indonesia berupa laut ya. Kemudian pulaunya 17.000 lebih ya. Kemudian garis pantai ya. Jadi garis pantainya, panjang garis pantainya kurang lebih 81.000 km. Dan ya ini untuk urutan garis pantai terpanjang mungkin ada beberapa versi ya. Jadi silakan bisa dicari di Google. Kemudian bentang wilayah Indonesia memang kalau diperkirakan untuk ujung barat Sabang itu sama dengan ujung utara Kepulauan Sentai ya. Kemudian atau Jerman sampai Aljazair. Kemudian kalau ujung timur Merauke itu sama dengan London. Sedangkan untuk yang di selatan ya Pulau Rote ya. Jadi sebenarnya luas wilayah Indonesia itu daratan dan lautannya kalau digabungkan itu sangat besar ya. Dan potensinya juga besar baik daratan maupun lautannya. Oke. Kemudian wilayah kedaulatan dan yuridis Indonesia. Jadi seperti yang kemarin kalian sudah pelajari, batas laut Indonesia dibagi ada 3 ya.
menurut hukum UNCLOS ya. Jadi hukum internasional batas laut Indonesia ya yang disepakati. Antara lain hukum batas laut teritorial ya sejauh 12 mil. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dan ada landas kontinen sejauh 200 mil juga. Oke. Di sini kalian bisa melihat. Jadi ada Laut Nusantara, artinya di sini yang berwarna biru muda ya. Nah, ini Laut Nusantara. Kemudian yang warnanya ungu adalah laut teritorial. Kemudian yang warna merah adalah zona ekonomi eksklusif atau sering disingkat ZEE. Nah, kemudian yang warna biru adalah laut bebas ya. Nah, bisa kita lihat lagi. Nah, ini adalah wilayah-wilayah di mana batas-batas laut negara Indonesia dengan negara lain ya, negara tetangga. Nah, kita memiliki batas wilayah dengan Malaysia, Singapura, kemudian ada Brunei juga, ada Filipina, Papua New Guinea, Australia. Nah, ini adalah batas laut wilayah Indonesia. Oke. Kemudian di Indonesia dibagi kurang lebih ada 26 kawasan ekonomi unggulan berbasis kelautan dan perikanan. Jadi kalau dilihat dari sektor kelautan dan perikanan ada 26 kawasan ekonomi unggulan ya. Nah, bisa kita lihat dari sebelah barat ya, di Pulau Sumatera kurang lebih ada 8 kawasan unggulan. Nah, mana saja itu? Nah, bisa kita lihat di sini ada Laut Loks Mawe ya, Medan dan sekitarnya, Laut Selat Malaka dan sekitarnya, Laut Nias dan sekitarnya, Siberut, kemudian Batam, Natuna, Selat Bangka, dan Laut Bengkulu. Nah, kemudian untuk wilayah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Nah, di sini kurang lebih ada 4 kawasan ya, mulai nomor 9 sampai 12. Nah, mana saja? Nah, bisa kita lihat Laut Cilacap dan sekitarnya, kemudian Laut Madura, Laut Bali, Selat Lombok dan sekitarnya ya. Oke. Kemudian di sini nomor 13 ada Laut Sawu Sumba ya, di daerah Nusa Tenggara ya. Nah, kemudian ini tersebar ya hampir sampai di wilayah timur Indonesia ya, di wilayah timur Indonesia. Nah, ada Laut Aru ya, Halmahera, kemudian Laut Banda. Nah, di sini merupakan kawasan perairan laut yang dimanfaatkan sebagai kawasan ekonomi unggulan berbasis kelautan dan perikanan. Nah, artinya potensi wilayah Indonesia di bidang kelautan yaitu perikanan sangat besar sekali. Nah, walaupun mungkin pengelolaannya masih belum optimal. Kemudian berikut ini adalah peta ya, kawasan pemanfaatan ruang laut Sumatera bagian barat ya. Jadi di sini mungkin lingkupnya lebih dipersempit lagi supaya kita bisa tahu mana saja potensi kawasan yang berbasis di maritim atau kelautan ya. Oke, di Sumatera bagian barat. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Pusat pengembangan ya, simbolnya persegi dengan warna merah ya. Kemudian subnya pulau-pulau kecil lingkaran putus-putus ya berwarna hitam. Kemudian ada kawasan andalan laut ya, nasional ya kalau yang warna merah
bulat ya. Kemudian ada garis warna merah alki, atau di situ alur laut kepulauan Indonesia ya. Jadi setiap kepulauan itu punya alur laut sendiri, artinya transportasi laut sendiri ya, baik yang lokal, nasional, bahkan sampai internasional. Jadi di sini didukung dengan adanya pelabuhan-pelabuhan untuk sebagai transportasi jalur laut ya, menggunakan kapal. Ada pelabuhan primer ya, kemudian pelabuhan sekunder. Kalau primer tadi logonya gambar jangkar warna biru, kalau yang sekunder jangkar warna biru warna oranye ya, agak keorenan gitu. Nah, kalau tersier agak ungu ya. Kemudian kerjasama regional antar negara di sini digambarkan dengan segitiga pertumbuhan ya, segitiga berwarna biru. Kemudian sumber daya migas ya, minyak dan gas. Nah, kalau yang warna kuning ini cekungan migas berproduksi. Kalau yang warna coklat cekungan sumber daya migas. Artinya di sini mungkin belum tereksploitasi. Kemudian ada sumber daya perikanan tangkap. Nah, di sini ada ikan palagis besar, kemudian palagis kecil dan demersal, dan terakhir ada udang. Sumber daya migas ya, di sini digambarkan ada lingkaran kecil juga ya, yang potensi, kemudian yang sudah direalisasi. Lingkaran kecil ada tambahan garis-garis di sekitarnya. Nah, kemudian ada budidaya ikan, kerang, rumput laut, mutiara dan tripang. Kemudian juga dimanfaatkan sebagai wisata atau daerah tujuan wisata. Jadi sebenarnya untuk sektor kelautan itu banyak sekali ya, mulai dari sumber daya alamnya baik hayati maupun sumber daya alam mineral, kemudian sumber daya wisatanya. Jadi untuk dikembangkan sebagai objek wisata itu juga potensinya sangat besar sekali. Oke. Kemudian ini kegiatan yang ada dalam pengembangan kerjasama antar kawasan ya. Jadi ada indikasi kegiatan ya, antara lain pengembangan penangkapan ikan ya, komoditi atau produknya. Ikan palagis besar dan kecil itu berada di pusat kegiatan, yaitu Sibolga, Padang, Sabang, Nias, dan Padang Pariaman ya. Kemudian pola kerjasamanya antara lain pembentukan badan usaha bersama, kemudian pengembangan pembudidayaan ikan ya. Jadi kalau yang di Sibolga tadi cuma nangkap ya, nah di sini ada budidaya ya, budidaya ikan dan rumput laut ya. Nah, di sini wilayahnya ada di Sinabang, Sibolga juga ada, Air Bangis, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Painan, dan lain-lain ya. Dan di sini kemudian pengembangan atraksi wisata bahari. Jadi ada kawasan wisata baharinya juga ya. Ada petualangan laut atau diving, snorkeling ya, wisata suaka alam laut, wisata pantai, wisata alam. Nah, di sini ada di Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, terus Muara Siberut, Pulau Ergano, dan Krakatau ya. Nah, ini kalau Krakatau ini lumayan menegangkan ya. Nah, jadi ini pusat-pusat pengembangan ya. Jadi bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini Sumatera bagian barat ya,
mulai dari Sabang ya. Di sini ada pelabuhan primer ya. Kemudian yang warna coklat ini adalah cekungan migas ya, yang bisa jadi ini masih cadangan, belum tereksploitasi ya. Kemudian ada pengembangan budidaya rumput laut ya, baik ikan, kerang, rumput laut ya, mutiara, teripang ya, di sini bisa kita lihat. Oke. Ini untuk kawasan Sumatera bagian barat. Nah, sedangkan ini ada di Selat Karimata atau Laut Cina Selatan yang mungkin sampai sekarang masih menjadi sengketa juga ya. Nah, di sini sering terjadi yang namanya illegal fishing atau mengambil ikan di wilayah negara lain ya. Makanya di sini batas teritorial itu harus jelas, atau yang mengatur perjanjian antara kedua wilayah, Malaysia, Indonesia, mungkin dengan Singapura juga ya, dengan Cina juga ya, itu harus jelas supaya tidak terjadi yang namanya konflik di perbatasan, karena di sini merupakan wilayah yang sumber ikannya, terutama ikan di sini sangat banyak ya, sangat melimpah. Oke. Ya, untuk indikasi kegiatan di sini ya, pengembangan penangkapan ikan ya, ikan pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal. Nah, itu ada di pusat kegiatan antara lain di Pemangkat, Tanjung Pandan ya, Ketapang, Tarempa, Teluk Batang ya, Sungai Liat ya. Kemudian untuk pengembangan budidaya ikannya ya, ada di Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Sungai Liat, Tanjung Pinang ya. Kemudian Muara Sabak, Kuala Tungkal, Tembilahan ya. Oke. Kemudian untuk potensi wisatanya ada di Pontianak, Batam ya, Bengkulu, Tanjung Pandang, Natuna ya. Kemudian untuk pengembangan industri pelayaran dan pengangkutan ya. Jadi ada di sini ada internasional, nasional dan regional ya. Kalau yang internasional ada di Pontianak, kemudian nasional di Batam, kemudian yang regional di Palembang ya. Oke. Lanjut. Ini kalau yang ada di Selat Makassar ya, atau Laut Sulawesi. Oke, bisa kita lihat di sini ya wilayahnya. Nanti mungkin bisa dipelajari sendiri ya, Bapak jelaskan secara singkat saja. Jadi kalian untuk mengetahui ya tinggal lihat di indikasi kegiatan ya ini. Nah, mana sih pusat-pusat kegiatannya, apa saja yang dikembangkan di sana ya. Bisa menjadi informasi buat kalian ketika kalian berkunjung ke wilayah-wilayah tersebut. Ini yang ada di Teluk Tomoni ya, di wilayah Sulawesi sini ya. Oke, lanjut. Persebaran jenis-jenis ikannya di sini. Ini secara umum ya, Bapak ambil dari blog. Di sini potensi ikan kita memang sangat melimpah. Jadi tidak salah kalau memang negara lain itu sebenarnya iri dengan negara kita dengan potensi kelautan yang sangat melimpah. Oke, untuk berikutnya adalah terumbu karang. Nah, di sini terumbu karang adalah bangunan masif yang terbuat dari kapur hasil dari organisme laut ya. Nah, jadi organisme laut yang membentuk kapur atau memproduksi CaCO3, kalsium karbonat, atau hewan yang organisme laut yang bisa menghasilkan kalsium karbonat tadi ya, CaCO3, kapur tadi. Nah,
Kemudian terumbu karang mendukung sekitar 25% spesies laut ya. Jadi 4.000 spesies ikannya kurang lebih di Indonesia ya. Kemudian 700 spesies dari terumbu karang ya. Nah, jadi ini ada bentuk koloni terumbu karang ya. Ada yang seperti meja, seperti otak ya. Ada yang bercabang, kemudian berbentuk spiral dan berbentuk tonggak ya. Kemudian manfaat terumbu karang. Nah, jadi manfaat terumbu karang ini antara lain sebagai tempat hidup ikan ya, yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan ya, seperti ikan kerapu ya, ikan baronan, ikan ekor kuning dan batu karang. Kemudian bisa dijadikan sebagai pariwisata juga ya. Pariwisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Kemudian bisa dijadikan juga penelitian ya. Nah, jadi meneliti kandungan-kandungan mineral yang ada di sekitar terumbu karang untuk dijadikan sebuah penemuan ya. Mungkin obat, kosmetik ya, dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah minyak bumi ya. Jadi di sini merupakan salah satu sumber energi fosil yang sampai sekarang masih digunakan manusia sebagai sumber energi utama ya, karena sumber energi alternatif sekarang masih dicari ya. Mungkin ada beberapa tapi masih belum bisa menggantikan sumber energi yang menggunakan minyak bumi. Oke, mungkin secara singkat pembentukan minyak bumi itu adalah dari fosil ya, yang ada di dasar laut ya. Jadi fosil tumbuhan, hewan tumbuhan yang ada di lautan yang kemudian berubah menjadi fosil, mengendap di dasar laut ya, kemudian mengalami proses pengendapan, ada tekanan, ada suhu yang berlangsung selama jutaan tahun. Kemudian secara kimia akan berubah materialnya menjadi material ikatan hidrokarbon ya. Nah, yang merupakan sumber energi ya, bisa menjadi sumber energi. Oke. Kemudian eksplorasi minyak bumi di Indonesia ya. Nah, ada yang di daerah pesisir atau di daerah daratan, ada yang lepas pantai atau pengeborannya lepas pantai ya. Kalau di lepas pantai ini sebenarnya lebih memudahkan karena tidak perlu melakukan pengeboran melewati beberapa lapisan batuan ya. Oke. Ini adalah cadangan minyak bumi di Indonesia ya. Nah, jadi kalau dilihat dari peta ini, mungkin sebagian besar cadangan minyak bumi di Indonesia berada di Indonesia bagian barat ya. Jadi wilayah Sumatera, Jawa itu memiliki cadangan minyak bumi yang besar ya. Oke, ini sebenarnya berkaitan dengan pembentukan minyak bumi, juga berkaitan dengan proses geologi yang terjadi di wilayah tersebut ya. Oke, ini sebaran minyak bumi yang ada di Indonesia, yang mulai dari Sumatera, ada daerah penghasil minyak buminya adalah Pereula ya, dan Loksmawe, Aceh, Darussalam, kemudian Sungai Pekning dan Dumai di Riau, kemudian ada Sungai Gening dan Muara Enim ya di Sumatera Selatan. Kalau di Jawa ada di Jatibarang ya, Majalengka, Jawa Barat, kemudian Wonokromo, Delta ya, Jawa Timur. Cuman ini sudah habis ya, cadangan minyaknya sudah habis. Kemudian ada di Cepu, Cilacap ya, Jawa Tengah. Nah, ini yang masih di eksploitasi sampai sekarang ya. Kalau yang di Wonokromo sudah habis. Oke, kemudian di Kalimantan ya
ada di Pulau Tarakan ya, Balikpapan, Pulau Bunyu ya, dan Sungai Mahakam, Rantau dan Tanjung. Kemudian ini berada di Kalimantan Selatan ya. Kalau Maluku adalah Pulau Seram ya, kalau Papua ada di Klamono dan Sorong ya. Oke. Kemudian kalau di sektor pariwisata bahari sebenarnya banyak sekali di Indonesia ya, memiliki potensi. Cuman wilayah-wilayah yang sudah dikelola itu masih sedikit ya dijadikan sebagai potensi pariwisata bahari ya. Mungkin yang terkenal di Bunaken, Raja Ampat ya, baru wilayah-wilayah tersebut yang mungkin dikelola. Tapi banyak sekali sebenarnya di Indonesia tempat-tempat yang masih belum dikelola ya, dan bisa menjadi potensi wisata bahari. Oke, ini datanya. Kemudian ini mengapa kawasan pesisir harus dikelola dengan baik. Kalau kalian bisa membedakan pesisir dengan lautan ya, kalau pesisir ini sebenarnya adalah wilayah yang berada di dekat laut ya, jadi masih mendapat pengaruh dari aktivitas laut, yaitu daerah pesisir. Nah, kemudian kenapa di sini kawasan pesisir harus dikelola dengan baik? Karena yang pertama, kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi pembangunan yang tinggi ya. 85% kehidupan biota laut yang tropis bergantung pada ekosistem pesisir ya. Kemudian 90% hasil tangkapan ikan berasal dari laut dangkal atau pesisir. Kawasan pesisir menerima dampak relatif negatif ya, berupa pencemaran ya, sedimentasi dan perubahan rezim hidrologi akibat aktivitas manusia dan pembangunan di daratan ya. 80% masyarakat pesisir masih miskin ya, jadi inilah yang menjadi kendala mungkin dalam mengoptimalkan pengelolaan wilayah sektor kelautan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin banyak yang belum bisa Bapak jelaskan karena keterbatasan waktu. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa langsung japri di WA Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.